supervisi dan saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Maisarah, guru agama pada SD Negeri 5 Trangon, Kabupaten Gayo-Luwes. Baik, selamat pagi Bu Maisarah. Selamat pagi Bu. Baik Bu Maisarah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Sehat Bu ya. Nah, seperti sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana tujuannya untuk melakukan supervisi sebagai mengembangkan kompetensi guru dalam pembelajaran. Baik Bu Sarah, gimana? Apakah sudah siap hari ini untuk kita melakukan kegiatan observasi? Sudah Bu, sudah siap. Insya Allah sudah siap ya. Apakah modul ajarnya sudah ada Bu? Sudah Bu, sudah ada modul ajarnya. Baik. Baik Bu Sarah, sesuai dengan modul ajar yang Ibu buat, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kegiatan observasi nanti? Ya, tujuan pembelajarannya karena ini pelajaran pendidikan agama Islam dan mengerti. Jadi tujuan pembelajarannya ini Bu, siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan Asmaul Husna itu beserta artinya dengan baik dan benar. Oke, baik, berarti materi hari ini Asmaul Husna gitu ya? Asmaul Husna. Oke, baik. Baik Bu Maisarah, dalam perencanaan yang Ibu buat, metode apa yang akan Ibu terapkan? Karena hari ini atau besok betul-betul melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya memakai metode, kalau metode ini pasti yang itunya metode ceramah ya Bu, yang pastinya habis itu diskusi, tanya jawab dan presentasi di dalam kelas Bu. Oke, berarti yang Ibu gunakan itu Bu ya. Dan penilaian apa yang akan Ibu terapkan Bu dalam perencanaan yang sudah Ibu rencanakan? Ya, penilaian untuk pembelajaran kita nanti di kelas yaitu penilaian formatif yang kita lakukan setelah pembelajaran berlangsung, karena ini materinya langsung habis. Jadi saya memakai penilaian formatif. Berarti apa yang sudah Ibu persiapkan Bu untuk Ibu memberikan penilaian kepada siswa tadi? Berupa apa gitu? Karena ini pembelajaran yang berdiferensiasi ya kan Bu, jadi saya memakai pembelajaran menggunakan 3 produk, yaitu satu kelompok, yaitu kan tingkat kemampuan ya Bu. Berkelompok kita melakukan kelompok ini ada 3 kelompok, yaitu sesuai dengan kemampuan siswa, yang kelompok tinggi, sedang dan rendah ya kan Bu. Jadi kelompok tinggi ini saya membuat produk itu membuat cerita singkat atau cerita pendek, dan kelompok kedua itu membuat produk yang ada di LKPD, dan yang kelompok 3 atau kemampuan yang agak rendah itu kelompok yang membuat mewarnai kaligrafi. Jadi penilaian itu penilaian dari penilaian dari hasil yang kelompok yang saya buat masing-masing, kayak bercerita, menyelesaikan LKPD dan melakukan produk mewarnai kaligrafi. Oke, berarti udah dipersiapkan ya Bu ya? Sudah Bu. Berarti semua bahan-bahan sebagai hasil penilaian nanti sudah dipersiapkan ya? Ya, sudah saya siapkan semuanya untuk pembelajaran di dalam kelas nanti. Berarti Bu Maisarah, setelah kita bincang-bincang ini, terakhir pertanyaannya, fokus pengembangan apa yang ingin saya amati Bu kegiatan observasi? Karena ini saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi fokus untuk diamati atau fokusnya nanti yang lebih terfokuskan untuk mengamatinya itu sudah berdiferensiasikah pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, atau masih ada gitu yang kekurangan ya? Oke, berarti Ibu ingin saya mengamati apakah pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berdiferensiasi atau belum ya? Nah, itu saja Bu. Lainnya? Tidak ada Bu lainnya, karena saya fokusnya pembelajaran yang berdiferensiasi, yang melakukan penilaian atau kemampuan dari siswa itu ya Bu. Oke, berarti nanti saya akan mengamati proses pembelajaran itu apakah sudah berdiferensiasi atau belum ya? Oke Bu Maisarah.
Sarah. Berarti karena semuanya sudah siap, kira-kira kapan Bu Mai Sarah kita bisa melakukan kegiatan observasi ini? Secepatnya, karena modul pembelajaran sudah saya siapkan, media pembelajaran juga sudah saya siapkan, jadi tinggal eksekusinya aja gitu. Jadi pembelajaran yang akan saya masukkan ini, karena saya modulnya yang sudah saya siapkan itu kelas 2, jadi saya akan masuk di kelas 2 yaitu hari Rabu. Berarti hari Rabu besok ya Bu ya? Iya. Itu jam keberapa Bu kita melakukan observasi? Karena hari Rabu itu di kelas 2 itu jam pertama, jadi jam 8 pas itu saya sudah masuk di kelas 2 untuk melakukan pembelajaran. Oke, berarti sesuai dengan kesepakatan kita hari ini ya Bu Mai Sarah ya. Iya. Berarti hari Rabu jam pertama kita akan melakukan kegiatan observasi ya. Baik Bu Mai Sarah, terima kasih ya Bu. Berarti kegiatan observasi sudah kita lakukan, tinggal kita melakukan kegiatan observasi dan pasca observasi nanti. Terima kasih Bu Mai Sarah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi sehat semua kan? Gak ada yang nggak datang kan? Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak datang? Berarti datang semua kan? Ya. Lalu kita dalam lindungan Allah. Sehingga kita dapat berkumpul kembali di sekolah Kita. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu dengan materi mengenal Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, sebaiknya terlebih dahulu kita awali dengan berdoa bersama. Yuk anak ibu, coba Sakirin maju ke depan pimpin doanya. Ayo, pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wasi'an. Amin. Terima kasih anak ibu. Ya, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita, yaitu mengenal Asmaul Husna, kita biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Yuk, sebelum kita memasuki pembelajaran, biar kita semangat lagi, kita ice breaking. Tepuk semangat. Ayo sama-sama. Tepuk semangat. Berarti udah semangat kan? Berarti kita sudah mulai untuk mengikuti pembelajaran ya kan? Jadi materi kita hari ini adalah mengenal Asmaul Husna, Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Habir. Jadi sebelum kita masuk materi kita, yaitu Ibu akan membeberkan atau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita mempelajari mengenal Asmaul Husna itu kita dapat menyebutkan dan memahami apa itu Asmaul Husna. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat memahami dan menyebutkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, dan kita dapat juga menunjukkan dan sikap dan perilaku yang mencerminkan pemahaman kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita. Sebelum masuk kita Asmaul Husna, mengenal Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Habir. Ya, tadi kan udah kalian saksikan video pembelajaran kita kan? Ya,
Dia maha memelihara. Apa yang dipelihara? Manusia, Bu. Memelihara lingkungan, ya. Menjaga kesehatan badan, memelihara diri sendiri. Kalau al-alim tadi, al-habir tadi. Al-alim apa al-habir tadi? Yang kedua. Hafiz. Al-hafiz. Al-hafiz apa artinya? Al-wali. Yang kedua. Tadi yang kedua tadi al-wali atau al-hafiz? Yang pertama tadi apa? Tadi al-hafiz apa artinya? Al-wali apa artinya? Jadi al-hafiz itu artinya maha memelihara. Memelihara apa yang dipelihara? Lingkungan. Jadi al-hafiz itu Allah itu maha memelihara. Kita mengamalkan al-hafiz dengan cara memelihara lingkungan. Jadi sampai tadi materi kita ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Tadi udah Ibu paparkan tentang al-hafiz, al-wali, al-halim, al-khabir. Ada pertanyaan dari tadi? Dari paparan Ibu tadi? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akan masuk dalam kerja kelompok atau diskusi hari ini. Jadi diskusi hari ini ada 3 produk yang Ibu akan berikan. Itu sesuai dengan kemampuan kalian atau minat kalian mau yang mana. Jadi 3 produk ini yaitu satu tugasnya membuat cerita singkat tentang al-hafiz, al-wali, al-khabir, al-alim. Boleh kalian pilih dari 4 asmaul husna itu, kalian ceritakan kembali. Misalnya al-khabir tadi atau al-hafiz tadi maha memelihara kan? Dari maha memelihara itu kalian jabarkan atau kalian ceritakan. Pilih, boleh suka hati pilih dari 4 itu, boleh pilih salah satu dan diceritakan kembali nanti. Yang produk kedua yaitu membuat LKPD. Jadi membuat LKPD itu nanti Ibu akan kasih LKPD-nya, kalian kerjakan. Dan yang ketiga adalah produk mewarnai kaligrafi. Jadi kalian boleh pilih kaligrafinya mau yang mana? Mau yang al-hafiz, al-alim, al-wali, al-khabir, boleh. Nanti kalian akan warnai sesuka hati. Suka hati kalian mewarnai seperti apa, yang penting yang rapi, yang cantik, nanti kita tempel di dinding kelas kita. Jadi sebelum kita melakukan diskusi, kita membuat kelompok dulu. Masing-masing kelompok 3 orang, jadi kita akan membuatnya menjadi 3 kelompok. Yuk kita buat dulu kelompoknya masing-masing. Udah kan? Ini kita di kelompok masing-masing ya. Nanti setiap kelompok Ibu akan ngasih tugasnya masing-masing. Jadi sebelum Ibu ngasih tugasnya masing-masing, kita buat perjanjian dulu. Mengerjakannya berapa menit? 15 menit apa 20 menit? 20. Mengerjakan tugasnya. Nanti ada presentasi lagi ke depan. Jadi siap nggak siap harus nanti presentasi ke depan. Jadi berapa menit kita bikin waktunya? 20. Ya, 20 menit mengerjakan, nanti 10 menit presentasi.
diskusikan, harus kerja kelompoknya, harus kerja kelompoknya harus sama-sama kerja kelompok ya, jangan salah satu aja. Kalau yang kelompok LKPD ini kan udah ada di kelas Al-Hafiz Al-Alim. Nah, di sini kan udah ada gambar. Ya. Jadi dari gambar ini kamu lihat mana yang termasuk Al-Hafiz atau Al-Alim. Tadi Al-Hafiz apa artinya? Al-Alim apa artinya tadi? Al-Hafiz kan maha memelihara. Jadi dari gambar ini mana yang maha memelihara? Nanti dipotong atau digunting, ditempelkan, ya. Nah, gitu juga Al-Alim. Nah, dari gambar ini mana sifat Al-Alim atau sifat Allah Asmaul Husna Al-Alim? Ya, ditempel, digunting, ditempel nanti di sini. Oke? Oke. Dan yang kelompok 1 mewarnai sepati nanti. Ini salah satu kerja kelompok, warna yang mana yang cocok ya. Nanti udah diwarnai, dibaca ini Al-Hafiz apa? Al-Hafiz Asmaul Husna apa? Al-Wali, Al-Alim apa Al-Habir ya. Ditulis di sini. Jangan lupa nama kelompoknya dan nama anggotanya ya. Dan Ibu kasih waktu 20 menit mengerjakannya. Nanti kita presentasi ke depan berkelompok ya. Ayo kita kerjakan sama-sama. Awas tergunting tangannya, pelan-pelan. Ditaruh di atas saja dulu, nanti baru diininya. Ibu saya di sana. Semuanya udah siap kan? Waktu sudah habis. Jadi waktunya kita presentasi kelompok ke depan masing-masing ya. Jadi siapa dulu nih yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan kelompoknya atau tugasnya? Ayo, siapa? Ayo, siapa dulu? Siapa yang mau tunjuk tangan sebelum Ibu tentukan? Siapa yang berani dulu ke depan? Maju ke depan. Sebelum Ibu tunjuk. Nanti kalau Ibu yang nunjuk, suka hati Ibu mau yang Ibu pilih yang mana? Udah siap semua kan? Nah, kalau udah siap, maju ke depan sebelum Ibu tunjuk. Siapa yang mau? Oh, yaudah Ibu tunjuk aja. Ayo sambilin kelompok 1. Maju ke depan. 3. Yang lainnya coba didengarkan. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan, itulah bilang sama teman yang berminat. Kami dari kelompok 3 Mempresentasikan hasil. mempresentasikan Al-Hafiz. Udah baca. Allah Maha Memelihara. Sebagai manusia kita wajib memelihara lingkungan, kesehatan dan apa yang ada dalam diri kita. Karena memelihara merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menjaga dan menyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi
Sekolah. Apa yang kita perbuat selama di dunia ini, Allah selalu mengetahui apa yang kita perbuat di alam semesta ini. Jadi kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak, Bu. Udah jelas? Sudah, Bu. Ya, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya baik, maju ke tempatnya masing-masing. Oke, yang untuk terakhir kelompok pertama atau kelompok 1 yang maju ke depan presentasi hasil diskusinya. Ayo bertiga. Ayo. Nah, ayo presentasikan. Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Kamu usah ketawa. Udah, nggak usah kesana kemari. Ikuti apa yang Ibu bilang. Kami dari kelompok 1 Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Nggak apa-apa, sebentar aja. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. Ya, jadi kalian apa tadi tugasnya? Nah, tunjukkanlah. Cantik warnanya? Udah rapi? Oke, jadi apa yang kamu warnai? Asmaul Husna apa yang kamu warnai? Iya, Al-Wali. Kalau Haifah apa itu? Al-Hafiz. Tadi apa arti Al-Hafiz, Haifah?
Bu Sarah, perasaan Bu Sarah setelah kita melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Saya merasa lega Bu, sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sejauh ini saya lihat sudah sesuai Bu, tapi kayak mana nanti kita diskusikan atau yang kurang lanjutkan. Iya, baik Bu Sarah ya. Sudah sedikit lega ya? Iya. Sudah selesai proses observasinya ya. Nah, menurut Bu Sarah pada proses observasi yang kita laksanakan kemarin, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan, Bu? Sudah sesuai Bu, sejauh ini saya lihat sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu kan tujuan pembelajarannya itu menyebutkan Asmaul Husna itu dengan benar beserta artinya sudah sesuai, siswa itu sudah mampu menjawab atau menyebutkan Asmaul Husna itu sesuai dengan artinya dengan benar, sudah mampu siswa menyebutkan Asmaul Husna itu nama Asmaul Husna dan beserta artinya. Oke, baik Bu Sarah, berarti menurut Ibu sudah sesuai ya. Nah, kalau kita range-kan itu Bu antara 1 sampai dengan 10, kira-kira indikator tujuan pembelajaran itu tuh sudah di angka berapa, Bu? Sesuai yang saya lihat sudah dinilai 1 sampai 10 sudah dinilai 9 Bu. Sejauh yang saya lihat karena siswa itu sudah mampu menyebutkan Asmaul Husna itu beberapa Asmaul Husna dengan baik dan benar dan dapat menyebutkan pastinya juga dengan baik dan benar. Oke, baik Bu Sarah ya. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan Bu catatan dari observasi kita kemarin. Izin menyampaikan ya Bu Sarah ya. Nah, dari hasil observasi kemarin saya mengamati pembelajaran yang dilakukan sudah sangat bagus, di mana diferensiasinya sudah muncul ya Bu ya. Sudah ada pengompokan. Nah, di sini akan tetapi saya melihat ada beberapa siswa yang masih kurang aktif Bu dalam pembelajaran kemarin. Menurut Bu Sarah bagaimana? Ya Bu, saya pun melihat mungkin saya terlalu serius menyampaikan pembelajaran di dalam kelas sehingga siswa itu agak kurang bersemangat ya Bu ya, mungkin karena belum nggak saya seringi permainan-permainan di sela-sela pembelajaran atau saat pembelajaran nggak saya masukkan bermain sambil bernyanyi gitu karena ini kan di kelas rendah mungkin ya Bu. Saya mungkin terlalu serius untuk menyampaikan materi pembelajaran itu, jadi kurang menerapkan sisi bermainnya, yaitu membuat permainan-permainan di sela-sela pembelajaran atau bernyanyi di sela-sela pembelajaran. Oke, Bu Sarah, berarti Ibu pun menyadari Menyadari ya, ya, betul. Saya menyadari baik. itu. Saya terlalu serius Iya. mikirnya. Baik Bu Sarah, dalam upaya mencapai poin 10 tadi agar siswa-siswa ini bergembira, bersemangat, apa yang akan Ibu lakukan? Saya pasti membuat modul pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa ya kan Bu. Terus saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, wali kelas gitu. Karena kan saya masuk di kelasnya itu kan seminggu 2 kali ya kan Bu. Jadi kan yang lebih tahu kan wali kelas masing-masing. Mungkin saya berkolaborasi, bersharing dengan rekan sejawat ya kan untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas itu Bu. Oke, baik Bu Sarah, berarti adanya kolaborasi ya Bu Iya, ya. Bu. Dalam membuat media pembelajaran itu Ibu bisa melaksanakannya sendiri atau ada bantuan dari pihak lain Bu? Itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan wali kelas gitu. Media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran di dalam kelas ya kan beda dengan kelas rendah mau kelas tinggi itu kan beda media pembelajarannya itu. Saya lebih banyak sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat. Oke, berarti sharing dan kolaborasi Iya. ya. Oke, sudah bagus sekali Bu Sarah perencanaan yang sudah Ibu buat. Nah, dari hasil perencanaan yang sudah Ibu buat itu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Kalau bisa secepatnya Bu, di pertemuan selanjutnya itu nanti akan saya mulai membuat perencanaan yang sesuai dengan yang saya rencanakan. Oke, baik, berarti minggu depan Ibu langsung merealisasikan Iya, ya. kalau bisa Iya, secepatnya. perencanaan yang sudah Ibu lakukan ya. Oke Bu Sarah, semoga perencanaan yang Ibu buat itu akan terrealisasi Iya, dengan iya. sempurna ya. Nah, berarti minggu depan setelah Ibu melakukan pembelajaran